Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatitu, dan episode kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama Perjanjian Perdamaian Hudaybiyah bagian 1. Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi masuk ke dalam kota Mekah dan bertawaf mengintari Baitullah Al-Haram atau Ka'bah tanpa kejelasan mengenai waktu, bulan, atau tahunnya. Betapa besar kegembiraan para sahabat ketika beliau memberitahukan mimpinya kepada mereka. Lama sudah mereka tidak berziarah mengitari Ka'bah, seperti yang telah biasa mereka lakukan di masa-masa yang lalu. Kaum muhajirinlah yang paling merindukan Mekah, karena merupakan tempat mereka dilahirkan, dibesarkan, yang menjadi kampung halaman warisan nenek moyang. Kerinduan pun membuncah setelah lama terpendam. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu mimpinya, tak ada satupun yang meragukannya. Mereka meyakini hal ini pasti akan menjadi kenyataan. Mereka dengan sangat bergairah mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkat ke Mekah. Dalam bulan Zulqidah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 1.500 kaum muslimin berangkat ke Mekah dengan maksud hendak berumroh, tidak berniat berperang. Rombongan ini membawa perbekalan yang banyak, termasuk hewan ternak berupa unta dan domba untuk kurban sembelihan. Setibanya di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, mereka berhenti untuk berihram umroh, agar orang-orang di Mekah mengetahui bahwa kedatangan kaum muslimin tidak bermaksud lain kecuali berziarah ke Baitullah Al-Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan seorang dari Bani Khuza'ah supaya mengumpulkan berita mengenai keadaan orang-orang Quraisy. Di sebuah dusun di wilayah Usfan, sekitar 60 km dari Mekah, petugas melihat Ka'ab bin Lu'ay sedang menyiapkan pasukan dari berbagai kabilah Arab untuk merintangi kaum muslimin. Menerima informasi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan meminta kaum muslimin melanjutkan perjalanan. Hingga pada sebuah jalan menikung, tiba-tiba unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Khaswa berlutut. Para sahabat mengira unta Al-Khaswa kelelahan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa unta beliau terhenti karena ditahan oleh sesuatu yang dahulu pernah menahan gajah-gajah milik pasukan Abraham. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, kalau orang-orang Mekah mengajak untuk menghormati larangan Allah atau mengajak memperkuat hubungan kekeluargaan, maka ajakan itu akan kusambut baik." Selanjutnya, unta Al-Khaswa diberi aba-aba supaya berdiri dan melanjutkan perjalanan. Belum seberapa jauh dari Hudaybiyah, banyak dari kaum muslimin yang mengeluh kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan rombongan agar berhenti di sebuah tempat yang ternyata tidak terdapat cukup air untuk diminum. Beliau lalu mengambil sebuah anak panah dari selubungnya dan meminta mereka menancapkannya pada sumber air yang sedikit tadi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika air memancar deras sehingga ribuan orang dapat minum sepuas-puasnya. Sementara itu, orang-orang Mekah yang telah melihat rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa kaum muslimin akan segera menyerang Mekah. Mereka pun sangat khawatir dan bertekad mencegah dengan segenap kekuatan yang ada. Kondisi pasukan Quraisy saat itu sangat lemah. Setelah diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat perang Khandaq. Mengetahui hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan yang masih memiliki hubungan dengan banyak kerabatnya di Mekah untuk berangkat terlebih dahulu guna memberitahukan bahwa kedatangan kaum muslimin bukan untuk berperang, melainkan untuk berumroh. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan
untuk orang-orang beriman yang berada di Mekah bahwa Allah akan memenangkan agamanya sehingga mereka tidak perlu lagi menyembunyikan keimanannya. Di Mekah, Utsman bin Affan menemui sejumlah tokoh kaum Quraisy. Ia menyampaikan maksud kedatangan Rasulullah SAW beserta rombongan. Tokoh Quraisy menanggapinya dengan larangan bagi Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah. Pertemuan ini berjalan sangat lama sehingga kaum muslimin mengira telah terjadi sesuatu yang buruk dengan Utsman bin Affan. Kaum muslimin pun dengan hanya berbekal pedang seadanya bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari pasukan kaum musyrikin Quraisy. Perasaan mereka mendadak berubah dari semula berniat umroh penuh kegembiraan dan melepas kerinduan menjadi tegang dan penuh kewaspadaan. Kondisi genting ini mengukir baiat janji setia kaum muslimin terhadap Rasulullah SAW. Dengan semangat berkobar-kobar disertai kebulatan tekad dan iman yang teguh, mereka mengikrarkan sumpah setia membela Allah serta Rasul-Nya. Rombongan kaum muslimin tidak akan lari walau sejengkal, bagaimanapun kondisinya. Dalam sejarah Islam, peristiwa janji setia di Hudaybiyah ini masyhur dengan sebutan Baitur Ridwah, yakni pernyataan janji setia yang diridhoi oleh Allah SWT. Ketegangan mereka ketika Utsman bin Affan telah kembali dan menghadap Rasulullah, sesungguhnya demikian ikrar janji setia tetap berlaku sama halnya dengan ikrar Aqabah kedua sebagai puncak tertinggi kesetiaan kaum muslimin kepada Allah dan Rasul-Nya. Utsman bin Affan kemudian melaporkan hasil pembicaraannya dengan para tokoh kaum Quraisy. Yang pertama, orang-orang di Mekah telah diyakinkan bahwa kedatangan kaum muslimin tidak memiliki tujuan lain kecuali ibadah umroh. Kaum musyrikin Quraisy memang tidak melarang siapapun yang datang untuk berumroh. Mereka justru diuntungkan secara ekonomi dari para jamaah. Yang kedua, oleh karena mereka sudah terlanjur mengumpulkan tentara dari berbagai kabilah di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid, maka supaya tidak memunculkan kesan bahwa pasukan ini telah terkalahkan oleh kaum muslimin yang berakibat merosotnya martabat kewibawaan pasukan di mata penduduk Mekah, diusulkan perundingan lanjutan dari kedua belah pihak untuk mencari jalan keluarnya. Selang beberapa waktu datang, utusan dari Mekah bernama Badil bin Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang dari kabilah Khuza'ah. Mereka diterima dengan sangat baik oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Rasulullah SAW menyampaikan penegasannya bahwa yang pertama, kedatangan kaum muslimin tidak bermaksud untuk berperang, tetapi hendak berumroh. Yang kedua, orang-orang Quraisy sedang dalam kondisi payah akibat perang. Seandainya mereka mau, Rasulullah SAW bersedia memberi waktu untuk memikirkannya. Tetapi mereka tidak boleh melarang Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kalau mereka mau memeluk Islam, hal itu adalah baik. Namun jika menolak, hendaknya mereka diam. Yang ketiga, apabila mereka menghendaki peperangan, mereka akan diperangi hingga beliau binasa, atau Allah SWT sendirilah yang akan memenangkan agamanya. Mendengarkan hal ini, salah seorang dari utusan kaum musyrikin yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi berkata kepada para pemimpin Quraisy bahwa Muhammad telah menawarkan langkah penyelesaian yang baik. Para tokoh Quraisy pun menerimanya. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi kembali menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Ia kagum ketika memperhatikan dengan seksama bagaimana interaksi seluruh kaum muslimin dengan nabi mereka. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana Rasulullah yang menatapkan pandangan matanya kepada para sahabat dan melihat sendiri betapa besar ketulusan dan perhatian serta kepercayaan mereka kepada nabinya. Apapun yang Rasulullah SAW perintahkan, mereka cepat mengerjakannya. Mereka pun bertutur kata dengan seruan lirih dan lembut kepada beliau. Segala sesuatu yang mereka lakukan dengan penuh hormat dan ta'azim kepada Rasulullah SAW.
Bila waktu sholat tiba, semua berdesak-desakan mengambil air wudhu. Sekembalinya dari Hudaybiyah, Urwah berkata kepada orang-orang di Mekah bahwa demi Allah ia pernah diutus menemui Kisra atau Maharaja Persia, Kaisar, dan Najasyi, Maharaja Abisenia. Sungguh ia belum pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh rakyatnya seperti pengagungan para sahabat Muhammad kepadanya. Setelah ia menceritakan apa saja yang telah dilihatnya sendiri di Hudaybiyah, Urwah mengatakan bahwa Muhammad telah menawarkan penyelesaian yang bijaksana. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang Quraisy menerimanya. Berikutnya, seorang dari Bani Kinanah yang bernama Makras bin Hafs dan yang lainnya datang ke Hudaybiyah menemui Rasulullah. Sepulangnya ke Mekah, mereka pun menceritakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Urwah. Tidak lama kemudian, kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan persetujuan dengan syarat tahun ini beliau beserta kaum muslimin harus pulang ke Madinah, supaya jangan ada orang Arab yang mengatakan bahwa Muhammad telah berhasil memasuki kota Mekah dengan kekerasan. Pada saat upaya kesepakatan ini disampaikan kepada Rasulullah, terjadi tawar-menawar yang sangat alot antara para sahabat dengan Suhail bin Amr. Para sahabat terutama Umar ibnul Khattab dan Abu Bakar menganggap tawaran kesepakatan ini sangat merugikan pihak kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW dengan suara lembut menenangkan mereka semua. Oleh karena beliau telah mengeluarkan kebijaksanaannya, maka Umar dan Abu Bakar pun diam. Semua yakin dan percaya terhadap apapun keputusan yang akan diambil oleh Rasulullah SAW. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah umroh di Mekah? Ikuti kisah selanjutnya pada episode berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.